Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Safinatun Najah. Saya merupakan dosen kebidanan di Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konsep kebidanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum ia menempuh mata kuliah inti. Mata kuliah konsep kebidanan ini terdiri dari 3 SKS. 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Capaian mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu pada akhir perkuliahan, peserta didik harus mampu memahami pengertian filosofi dan definisi bidan, kemudian memahami sejarah perkembangan profesi bidan, pelayanan dan pendidikan serta profesionalisme, kemudian mahasiswa harus mampu memahami paradigma asuhan kebidanan, memahami peran dan fungsi serta kewenangan bidan, memahami standar profesi bidan, kemudian memahami teori dan praktik model kebidanan, kemudian memahami etika dan kode etik kebidanan, serta memahami usaha dan jasa pelayanan praktik kebidanan secara mandiri maupun berkesinambungan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami manajemen kebidanan, memahami sistem penghargaan bidan dan sistem pengembangan karir bidan. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan konsep kebidanan sebagai dasar dalam praktik kebidanan. Materi yang akan diberikan pada pembelajaran mata kuliah konsep kebidanan ini adalah pengertian filosofi dan definisi bidan, kemudian kedua, sejarah perkembangan profesi bidan, pelayanan dan pendidikan serta profesionalisme, kemudian paradigma asuhan kebidanan, peran dan fungsi serta kewenangan bidan, standar profesi bidan, teori dan model praktik kebidanan, etika dan kode etik kebidanan, usaha dan jasa pelayanan praktik kebidanan secara mandiri maupun berkesinambungan, manajemen kebidanan, sistem penghargaan bidan, pengembangan karir bidan, dan menerapkan konsep kebidanan sebagai dasar dalam praktik kebidanan. Mode perkuliahan yang saya gunakan adalah mode offline dan online. Online, saya memanfaatkan aplikasi Zoom dan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Kemudian, metode pembelajaran yang saya berikan adalah dengan menggunakan ceramah tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, dan menggunakan praktikum. Pada awal perkuliahan, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Nah, pada saat kontrak perkuliahan ini, saya membagikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat makalah yang akan dipresentasikan setiap waktu, setiap pertemuan. Pada saat pertemuan, sebelum melakukan atau memberikan materi yang saya berikan, mahasiswa akan mempresentasikan makalah yang sudah dibuat secara berkelompok. Untuk praktikum, karena ini adalah mata kuliah konsep kebidanan, jadi mahasiswa dituntut untuk memahami konsep kebidanan. Jadi pada saat praktikum konsep kebidanan, mahasiswa diminta untuk mengobservasi bidan dan menilai apakah bidan tersebut menerapkan konsep kebidanan pada pelayanan kesehatan. Contohnya, bagaimana bidan menerapkan manajemen kebidanan pada saat melakukan pelayanan kesehatan. Observasi dilakukan sesuai dengan checklist dan yang diberikan pada panduan praktikum mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa adalah pada saat pembelajaran, sebelum melakukan pembelajaran, saya melemparkan pertanyaan atau melakukan asesmen untuk menilai kemampuan mahasiswa sebelum memulai materi pembelajaran. Dan pada saat memberikan pembelajaran atau memberikan materi, memaparkan materi, mahasiswa saya berikan kesempatan untuk bertanya di awal maupun di akhir.
atau pada saat pertengahan pembelajaran. Tidak hanya itu saja, interaksi saya juga dengan mahasiswa juga melalui WhatsApp group dan Google Classroom. Pada Google Classroom, saya memberikan materi-materi dan kuis yang akan dijawab oleh mahasiswa. Sistem penilaian yang saya berikan itu menggunakan 4 poin, yaitu UTS UAS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang saya beri bobot 40%, kemudian ujian lab skill atau ujian keterampilan yang saya beri bobot 35%, dan sikap kedisiplinan itu 5%, tugas dan diskusi saya berikan bobot 20%. Untuk UTS UAS biasanya saya berikan melalui Google Form atau Google Classroom. Untuk tugas dan diskusi, untuk penilaiannya terdapat rubrik penilaian presentasi atau rubrik penilaian makalah mahasiswa yang dipresentasikan yang sudah tersedia, atau mahasiswa bisa melihat rubrik tersebut di panduan bahan ajar mata kuliah konsep kebidanan. Berikut saya tampilkan cuplikan pengajaran saya melalui aplikasi Zoom. Oke, kita mulai aja ya perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang manajemen kebidanan. Ya, kemarin kan sudah materi-materi sebelumnya sudah disampaikan. Nah, ini untuk materi keempat kita akan mempelajari tentang manajemen kebidanan. Suara Ibu jelas? Terdengar? Iya. Kita mulai ya. Kalau sebelum kita mulai materinya, ada yang tahu apa itu manajemen kebidanan? Ayo, Zahida, manajemen kebidanan. Seleb. Aulia Putri, yang kalian bayangkan manajemen kebidanan itu seperti apa, Kurnia? Ya, kalau enggak kita lihat ya, pengertian manajemen kebidanan. Ayo Zahra. Ya, kalau gitu kita mulai aja ya. Di sini manajemen kebidanan itu. Kita tahu kalau misalnya manajemen, kalau bidan sama manajer itu beda. Kalau manajemen itu untuk mengatur atau mengatur sebuah sumber daya atau mengelola sebuah pelaksanaan, misalnya melaksanakan atau mengelola manajer itu. Bidan juga sebagai pengelola karena dia mengelola pelayanan kesehatan. Makanya manajemen kebidanan itu adalah bagaimana kita mengatur atau mengelola pelayanan kebidanan. Ya. Nih, apa itu manajemen? Pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada melibatkan bimbingan atau pengarahan, kemudian pengarahan sekelompok orang ke arah tujuan-tujuan yang diinginkan. Manajemen itu pengertiannya kegiatan, manajemen pelaksanaannya, manajer itu pelaksananya. Kalau manajemen itu kegiatan, misalnya melakukan asuhan kebidanan, itu namanya memanajemennya. Kok manajernya pengelolaan atau pelaksanaannya, bagaimana seorang bidan itu mengelola atau melaksanakan asuhannya. Kemudian manajer itu pelaksana atau pengelola, itu bidannya maksudnya ya. Sebenarnya fungsi manajemen apa sih? Nah, fungsi manajemen itu ada 4. Ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, kita di dalam manajemen itu harus ada planningnya, harus ada perencanaannya. Baru ada organizing atau pengorganisasian. Setelah kita melakukan perencanaan, kita organisasikan, kemudian kita gerakkan, kita melakukannya.
Terus baru kita awasi bagaimana hasil dari perencanaan itu, hasil dari perencanaan terus dilaksanakan, kemudian kita diawasi. Sama dengan kalian misalnya mau belajar, kalian rencana hari ini mau apa, misalnya. Kemudian kalian organizing, kalian list, oh hari ini saya mau sarapan jam sekian, terus mandi jam sekian, terus pergi kuliah jam sekian, terus belajar mandiri jam sekian. Nah, activating itu pergerakannya. Kalian melakukan apa yang kalian rencanakan, terus pengawasan, kalian evaluasi lagi apa sudah sesuai dengan list apa yang kalian lakukan, gitu ya. Terus kemudian apa sih unsur-unsur manajemen? Nah, kalau salah satu tidak ada, bukan namanya manajemen. Manusianya harus ada, money-nya, uang, metodenya, bagaimana caranya, terus materialnya, alatnya, atau bahannya, mesin itu alatnya, kemudian market itu pelayanannya, pemasarannya bagaimana. Nah, ini adalah unsur-unsur manajemen yang dibutuhkan, kayak manusia, contohnya bidan, terus money, keuangan untuk pelaksanaan misalnya membeli obat atau untuk membayar bidan, kemudian metodenya, bagaimana caranya memberikan pelayanan kesehatan yang bagus, atau misalnya melakukan asuhan kebidanan, contohnya metode apa? Ya, oh kita menggunakan metode manajemen Parne gitu, 7 langkah Parne. Atau dokumentasinya apa? Dokumentasinya menggunakan metodenya adalah metode SOAP gitu. Materialnya apa? Ya, misalnya obat-obatannya, mesinnya apa? Ya alatnya, misalnya untuk memeriksa denyut jantung janin menggunakan fondoskop atau menggunakan Doppler. Kita memeriksa fundus uteri menggunakan Medlin. Kemudian pemasarannya, bagaimana seorang bidan itu memasarkan dirinya sehingga diketahui bahwa pelayanannya itu bagus, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi itu kan manajemen. Sekarang manajemen kebidanan. Oh, kok nggak bisa ya? Ya. Terus ini, menurut buku IBI, manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis dari pengkajian analisis data, diagnosa kebidanan, kemudian perencanaan dan pelaksanaan, kemudian evaluasi. Kemudian kalau menurut Depkes RI, manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan. Jadinya manajemen kebidanan itu dilakukan untuk pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan untuk memberikan asuhan kepada individu atau keluarga masyarakat. Jadinya manajemen kebidanan itu tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lain, tapi oleh bidan. Ya. Nih, kalau menurut Helen Parne, itu adalah poinnya adalah metode untuk pengorganisasian pikiran dan tindakan. Jadinya pemikirannya itu sudah sistematis, terarah apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Misalnya pasien datang, apa yang harus dilakukan oleh bidan? Nah, menurut Helen Parne, bidan itu harus mengorganisasikan pikirannya dan tindakannya, mulai dari pasien datang, apa yang harus dilakukan, seperti anamnese, kemudian pemeriksaan subjektif objektif, kemudian melakukan diagnosa, kemudian melakukan pelaksanaan dan evaluasinya. Kemudian manajemen kebidanan. Meliputi perencanaan. Mana dia? Ya. Perencanaan. Manajemen kebidanan meliputi perencanaan. Ini perencanaannya berdasarkan fakta, kemudian sistem informasinya berkaitan harus dikumpulkan secara teratur.
kemudian pengorganisasiannya, kemudian ada pengarahannya, ada koordinasinya, dan supervisi dan evaluasi. Kemudian ada sasaran manajemen kebidanan. Sasaran manajemen kebidanan ya otomatis sesuai dengan wewenang bidan, individu, ibu dan anak, kemudian keluarganya, dan kelompok masyarakat. Nih, prinsip manajemen kebidanan menurut American College of Nurse itu dia harus sistematis. Jadinya berurut. Kita tidak boleh bertanya dulu, kita tidak boleh memeriksakan lab dulu sebelum kita bertanya apa sih keluhannya pasien itu. Jadi harus sistematis dari mengidentifikasi masalah, kemudian membuat diagnosa, kemudian mengidentifikasi kebutuhannya apa, baru kita memberikan informasi yang tepat untuk pasien. Kemudian kita memberikan rencana asuhan, harus bertanggung jawab. Kalau butuh konsultasi kita konsultasikan. Baru kita merencanakan manajemen kalau ada komplikasi. Baru kita evaluasi apakah benar asuhan yang sudah kita berikan. Nih, dulu itu manajemen Parne itu ada 5, tapi dilengkapi menjadi 7 langkah Parne. Itulah yang kita lakukan untuk jadi pola pikir bidan. Kalau misalnya pasien datang, oh ingat 7 langkah Parne, berarti kita harus melakukan 5-7 langkah Parne ya. Apa sih 5-7 langkah Parne itu? Nih, 5-7 langkah Parne. Pertama itu mengumpulkan data dasar, kemudian menginterpretasi data dasar. Di sini mengumpulkan data dasar itu dari subjektifnya, dari objektifnya, semua dikumpulkan untuk nanti diinterpretasi. Setelah interpretasi itu kita tentukan diagnosanya apa setelah kita mengumpulkan data subjektif dan objektif. Apa diagnosa pasiennya? Oh, ternyata pasiennya datang dia cuma mau periksa kehamilannya. Oh, dia hamil 12 bulan, dia hamil 12 bulan, usia kehamilannya 12 bulan, belum teraba tidak ada penyulit misalnya. Kemudian identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Kalau dia tidak ada keluhan, kalau tidak ada penyulit, tidak ada identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Kalau misalnya dia anemia, berarti potensialnya apa? Mungkin misalnya dia anemia ringan, mungkin potensialnya anemia berat atau anemia sedang. Kemudian apa sih kebutuhan yang memerlukan tindakan segera? Kolaborasi, mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Kemudian perencanaan asuhan sekomprehensif sesuai dengan interpretasi atau diagnosa yang kita dapatkan. Kemudian melakukan pelaksanaan asuhan, kemudian melakukan evaluasi dari pelaksanaan asuhan yang kita lakukan ya. Ini ada penjelasannya. Pengumpulan data dasar apa saja sih yang kita kumpulkan? Riwayat kesehatannya, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan objektif, pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki, mungkin ada catatan-catatan yang sebelumnya, kemudian data-data lab ya untuk pemeriksaan lab. Kalau ibu hamil apa? Pemeriksaan riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan yang lalu, riwayat biopsikososialnya, kemudian pemeriksaan labnya, kemudian pemeriksaan fisiknya ya, dari head to toe, dari kepala sampai kaki. Kemudian diinterpretasikan, dilakukan identifikasi terhadap diagnosa masalah dari data-data yang sudah didapat. Kemudian mengidentifikasi masalah potensial, mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan masalah diagnosa yang sudah diidentifikasi. Contohnya seorang wanita dengan pembesaran uterus yang berlebihan, diagnosa potensialnya polihidramnion, besar usia kehamilan, atau diabetes kehamilan, kehamilan kembar. Seperti itu ya. Masalah potensialnya apa? Atonia uteri, distosia bahu. Sampai sini ada yang bertanya? Saya, Ibu.
Ya, silahkan. Apa yang bertanya apa? Silahkan bertanya, Zahro. Saya Ibu. Ya. Kan di sini Ibu untuk pengertian manajemen kebidanan ada 3 pendapat dari macam-macam. Ya. Apakah dari 3 pengertiannya ini kita menggunakan semua metodenya dalam kita melakukan asuhan kebidanan atau mengambil salah satu pengertian mana yang benar dan mana yang lengkap untuk kita lakukan dalam asuhan kebidanan. Ya, pertanyaannya bagus ya. Tadi kan ada 3 pengertian manajemen kebidanan. Mana sih yang kita gunakan? Sebenarnya yang kita gunakan itu semuanya. Mana yang paling tepat atau yang paling sesuai? Karena ini kan semua kayak cuman kata-katanya berbeda, tapi inti sebenarnya untuk kesehatan ibu dan anak sebenarnya intinya. Seperti ini. Kalau menurut IBI kan dia menekankan pada pemecahan masalah secara sistematis. Kalau menurut Depkes RI, dia pemecahan masalah ibu dan anak. Nah, kalau menurut Helen Parne, dia menekankan pada metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan. Jadinya, sebenarnya 3-3-nya ini pada manajemen kebidanan itu include dia jadi satu, cuman poin-poinnya itu dia berbeda penekanannya, tapi tetap sama untuk pemecahan masalah secara sistematis, untuk pemecahan masalahnya ibu dan anak sesuai dengan Depkes RI, dan harus terorganisasi pikiran dan tindakannya menggunakan Helen Parne. Ya, begitu. Bagaimana Zahra? Jadi sederhananya begini, kalau pasien datang kita melakukan pemecahan masalah, tapi secara sistematis dari A sampai Z, nggak boleh loncat-loncat. Kemudian pemecahan masalah apa yang dilakukan? Ya pemecahan masalah ibu dan anak, itu nggak keluar dari konteks ibu dan anak. Kemudian bagaimana caranya? Ya metodenya adalah dengan cara mengorganisasikan pikiran, di list, disesuai dengan urutan, sistematis dan sesuai dengan tindakannya. Bagaimana Zahro? Paham Ibu, jelas. Ya, terus kita lanjut lagi ya. Tadi sampai di diagnosa potensial. Ya. Kemudian kita lanjut ke mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan tindakan segera. Ini mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan dokter-dokter. Mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Kalau misalnya bisa ditangani secara mandiri, ya tidak perlu kolaborasi. Tapi biasanya 3 ini berdampingan. Mandiri, kolaborasi. Kolaborasi itu boleh dengan teman sejawat, boleh dengan yang lebih tinggi, dokter, spesialis, atau dokter umum. Atau boleh juga dengan perawat atau bidan. Itu sesuai dengan masalah pasiennya. Kemudian langkah kelima adalah merencanakan asuhan yang menyeluruh. Setelah kita interpretasi data, ngumpulin data, kita interpretasi data-data, kita merencanakan asuhannya. Apa yang sesuai dengan masalah yang kita dapatkan atau diagnosa yang didapatkan. Kemudian baru melaksanakan asuhan. Apa yang direncanakan harus dilakukan pelaksanaan asuhan secara efektif dan efisien. Ya, baru dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah didiagnosakan dan dilaksanakan oleh bidan. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada bertanya, Ibu akan memberikan diskusi kelompok. Nanti ini kalian berdiskusi, nanti berhitung dari 1 sampai 7. Nanti bagi yang mendapatkan angka 1,
silahkan bergabung dengan angka 1 dan begitu seterusnya. Nanti materinya itu 1 sampai 7, manajemen langkah Parni yang 1 sampai 7. Nanti perwakilan kelompok dipilih secara acak, terus kalian akan hasil diskusinya kalian tampilkan di kelas ya, hasil diskusinya. Kalau gitu saya ingin bertanya tadi, coba siapa yang bisa langkah manajemen Parni langkah pertama? Siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Ya, apa itu langkah manajemen Parni pertama? Pengumpulan data dasar. Ya, pengumpulan data dasar. Kemudian langkah manajemen Parni kedua, ayo siapa yang mau jawab? Saya Ya, apa itu langkah manajemen Parni kedua? interpretasi dasar. Ya, interpretasi data dasar. Terus manajemen aktif ketiga? Saya Ibu, Ya, identifikasi diagnosa atau masalah. potensial. Ya, Ya. Keempat? Saya Ibu, Ya. Apa? menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan tindakan segera. Ya, terus selanjutnya kelima. Perencanaan asuhan. Keenam, perencanaan. Pelaksanaan pelaksanaan asuhan. asuhan. Ketujuh baru evaluasi. Evaluasi. Ya, terima kasih untuk hari ini perkuliahannya. Untuk tugas kelompoknya nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.